Sampel tersebut mereka kirim ke lab California untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses yang memang makan waktu panjang, tapi berkat keputusan ini, tepatnya Agustus 2023, kasus kematian Daniel direklarifikasi dan secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini, dan malam ini kita akan membahas Daniel Hawkins, gadis remaja pecinta alam yang ditemukan tewas di sungai dekat rumahnya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Sekilas tentang Daniel lahir tanggal 11 November tahun 1988 di kota Alexandria, Minnesota. Dan di sanalah Daniel menghabiskan masa kecilnya, sebelum kemudian, gak lama setelah kelahiran adik keduanya, orang tua Daniel memutuskan untuk pindah ke Belgrade, Montana, kota yang tenang dikelilingi pegunungan dan jauh dari perkotaan. Tapi Belgrade termasuk tempat populer bagi wisatawan yang berdatangan untuk main ski, hiking, atau mungkin sekedar menikmati alam. Dan ini adalah salah satu alasan kedua orang tua Daniel pindah ke Belgrade. Selain itu, mereka juga dapat tawaran kerja di patroli ski. Nggak cuma orang tuanya, adik-adiknya Daniel termasuk Daniel juga punya hobi yang sama, mancing, hiking, atau mungkin sekedar berperahu di sungai sekitar tempat tinggal mereka adalah cara keluarga Daniel menikmati kebersamaan mereka. Selain hobi hiking, Daniel tuh juga termasuk murid yang cerdas di sekolahnya, yang rencananya bakal melanjutin pendidikannya ke medical school untuk jadi seorang bioteknologi. Lalu tanggal 21 September tahun 1996, kota Belgrade merayakan pesta tahunan di mana orang-orang bakal kumpul ngeramein jalanan, nonton pertunjukan, dan nikmatin momen perayaan bersama. Dan malamnya, Daniel yang waktu itu masih berumur 15 tahun ada janji kumpul bareng sama teman-temannya. Tapi karena janjinya malam, jadi dia masih punya banyak waktu siangnya. Alih-alih duduk di rumah, Daniel memilih untuk menyusuri jalanan setapak yang gak jauh dari rumahnya. Sekitar jam setengah 12 siang, sebelum Daniel pergi, mamanya tuh sempat minta Daniel pulang sebelum jam 2, sambil ngasih jam tangan ke Daniel, karena Daniel gak punya jam tangan. Dan Daniel juga janji bakal pulang tepat waktu. Tapi ketika jam udah nunjukin tepat jam 2 siang, Daniel nggak juga pulang-pulang. Akhirnya mamanya tuh ngajak temen nyusul Daniel, karena waktu itu mereka bakal ada tamu. Jadi buru-buru mamanya langsung jemput Daniel. Lalu ketika mereka sampai di jalanan setapak yang biasa disusuri Daniel, mamanya ngelihat mobil truk pickup putih Daniel yang terparkir. Jadi walaupun Daniel waktu itu masih 15 tahun, dia tuh udah dibolehin untuk bawa mobil. Karena selain mereka tinggal di kota yang sepi lalu lintas, Daniel tuh udah pintar nyetirnya. Jadi orang tuanya tuh udah gak ragu-ragu ngizinin Daniel bawa mobil, termasuk waktu dia pergi ke jalanan setapak itu. Cuma waktu mamanya ngecek mobil Daniel, ternyata mobilnya gak kekunci. Beberapa barang Daniel juga ada di mobil, tapi Danielnya gak tahu di mana. Di pikiran mamanya, mungkin Daniel ini lupa waktu. Jadi mamanya pun yang waktu itu ngajak temennya langsung nyusurin jalanan setapak yang dilalui Daniel. Di tengah perjalanan itulah mereka menemukan ada botol minum Daniel, juga kunci mobil yang tergeletak di tanah. Mereka mempercepat langkah sambil teriak manggil-manggil Daniel. Tapi sepanjang jalan yang mereka susuri, sama sekali gak ada tanda-tanda keberadaan Daniel. Akhirnya mamanya mulai khawatir. Sore itu juga, mamanya langsung nelpon papa Daniel dan lapor ke polisi. Di pikiran mereka waktu itu, mungkin Daniel kepleset atau jatuh ke lereng. Tapi setelah berjam-jam pencarian di jalanan setapak, juga hutan dan area sekitar, sama sekali gak ada jejak Daniel. Sampai malamnya, ketika suhu udah mulai turun, tim penyelamat memutuskan untuk menghentikan pencarian dan akan melanjutkan pencarian besok paginya. Tapi orang tua Daniel nggak mau pulang. Mereka terus nyari Daniel bareng tetangga, relawan, juga teman-teman Daniel yang ikut nyari Daniel hari itu. Salah satu dari mereka, seorang pria yang ditemenin sama putranya, menyisiri area hutan yang berdekatan dengan sungai. Lalu beberapa ratus meter dari titik pencarian, mereka ngelihat kayak ada sesuatu di tepian sungai. Dan ketika mereka ngedeket untuk ngecek, saat itulah mereka langsung manggil rombongan lainnya. Daniel ditemukan udah dalam keadaan gak bernyawa.
Jasad Daniel langsung diserahkan ke pihak medis untuk diperiksa. Tapi sementara pemeriksaan dilakukan, Sheriff langsung ngumumin kalau penyebab kematian Daniel disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Karena waktu mereka mengevakuasi tubuhnya Daniel, nggak ada luka serius yang ditemukan. Sehingga menurut mereka, mungkin Daniel ini kepleset atau jatuh ke sungai. Tapi hal itu ditentang sama orang tuanya Daniel, karena mereka tahu banget Daniel tuh udah biasa nyusurin jalan setapak itu dan gak masuk akal banget buat mereka. Gimana bisa putrinya tenggelam di air dangkal? Dan pemeriksaan medis membuktikan keraguan orang tua Daniel. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan kalau ada beberapa luka goresan juga memar yang terdapat di beberapa bagian tubuh Daniel. Laporan medis juga menerangkan kalau pakaian dalam Daniel turun ke bawah, dan pemeriksaan tubuh Daniel juga membuktikan kalau Daniel udah dikerjain sebelum meninggal dunia. Terdapat sampel biologis dari pria tak dikenal di pakaian dalamnya Daniel. Tentang kematiannya, pihak medis setuju kalau itu disebabkan oleh tenggelam. Tapi, apakah itu murni kecelakaan? Mereka meragukan hal itu setelah jam tangan Daniel berdekatan dengan sikunya, bukan di pergelangan tangannya. Menurut pihak medis, seseorang mungkin menenggelamkan Daniel dan pergeseran jam tangan Daniel terjadi selama pemberontakan Daniel sebelum kematiannya. Tapi terlepas dari semua temuan itu, tim medis itu tetap mencatatkan keterangan tidak diketahui di catatan kematiannya Daniel. Dengan alasan mereka nggak punya bukti kuat untuk meyakinkan kalau itu pembunuhan yang disengaja, sehingga polisi juga nggak melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Cuma mereka tetap mengumpulkan setiap detail petunjuk dari kasus kematian Daniel. Lalu dari pemeriksaan ahli forensik, mereka menemukan 4 helai bulu lengan pria tak dikenal di pakaian dalam Daniel. Dari temuan itu, ahli forensik berhasil dapetin sampel DNA parsial. Tapi waktu itu, FBI itu belum punya basis data DNA nasional, sehingga cukup menyulitkan untuk mengidentifikasi siapa pemilik sampel DNA tersebut. Satu-satunya yang bisa dikonfirmasi para ahli, bulu lengan di pakaian Daniel cocok sama temuan sampel biologis pemeriksaan medis terhadap jasad Daniel. Karena inilah juga polisi ngecek ulang TKP tempat penemuan jasad Daniel. Dari pemeriksaan ulang tersebut, mereka menemukan ada jejak sepatu bot pria. Cuma mereka nggak bisa mastiin apakah itu berkaitan dengan penyelidikan mereka atau enggak. Polisi juga menginterogasi beberapa orang yang mereka curigai. Tapi dari sepanjang interogasi yang mereka lakukan, gak ada satupun yang terbukti terlibat dengan kematian Daniel. Ditambah lagi, sampel DNA yang mereka punya cuma sebagian, jadi agak sulit untuk mengungkap siapa tersangkanya. Cuma selama penyelidikan kasus Daniel, banyak detail yang dirahasiakan kepolisian. Nggak cuma dirahasiakan dari publik, tapi juga dari orang tua Daniel. Orang tua Daniel sama sekali nggak dikasih tahu kalau Daniel udah dikerjain sebelum meninggal. Beberapa petugas kepolisian juga bingung kenapa atasan mereka nggak mempublikasi kematian Daniel sebagai pembunuhan. Karena penyelidikan mereka menunjukkan ada tanda-tanda tindak kriminal, bukan sebatas kematian disebabkan kecelakaan tunggal, insiden yang nggak disengaja seperti yang diklaim atasan mereka. Salah satunya adalah Cindy Votek, petugas kepolisian yang waktu itu join ke kepolisian beberapa hari sebelum kematian Daniel dan ikut terlibat dalam investigasi kematian Daniel. Tapi waktu itu Cindy tuh nggak bisa berbuat banyak karena dia cuma bawahan yang nggak mungkin tentang atasannya atau melakukan penyelidikan tanpa perintah. Salah satu teori yang diyakini kepolisian, pelakunya mungkin orang yang dikenal Daniel. Karena inilah Cindy tuh sempat nanyain orang tua Daniel kalau mereka mencurigai seseorang yang mungkin bisa melakukan hal itu ke Daniel. Tapi orang tua Daniel bilang kalau mereka juga Daniel sama sekali nggak pernah atau sedang bermasalah dengan siapapun. Nggak ada orang yang mereka curigai bisa ngelakuin itu ke putrinya. Sampai beberapa tahun kemudian sama sekali nggak ada kemajuan dari penyelidikan kasus kematian Daniel. Karena Sheriff yang memimpin Departemen Kepolisian Belgrade waktu itu nggak memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh untuk kasus kematian Daniel. Walaupun beberapa petugas kepolisian masih mempertanyakan kenapa nggak juga diumumin kalau kematian Daniel disebabkan oleh pembunuhan, bukan sekadar kecelakaan tunggal seperti yang diklaim atasan mereka. Lalu beberapa tahun setelahnya, kepolisian akhirnya memasukkan DNA parsial yang mereka temukan di pakaian dalam Daniel ke database FBI. Tapi sama sekali nggak ada kecocokan. Di titik inilah, setelah bertahun-tahun kemudian, orang tua Daniel tuh baru tahu detail kematian Daniel, termasuk fakta kalau Daniel udah dikerjain sebelum meninggal.
Karena inilah terjadi ketegangan antara orang tua Daniel dan Sheriff yang dari awal nggak merilis kematian Daniel sebagai pembunuhan, juga merahasiakan informasi penting tentang kematian Daniel dari pihak keluarga termasuk orang tuanya Daniel. Di tengah ketegangan itu, Sheriff mengklaim kalau dia juga menganggap kematian Daniel disebabkan oleh pembunuhan, bukan karena kecelakaan tunggal. Pernyataan yang berbeda dari statementnya sebelumnya yang bilang ke media kalau mereka nggak punya cukup bukti untuk melabeli kematian Daniel sebagai pembunuhan. Orang tua Daniel juga ingat banget gimana si Sheriff itu mengatakan hal yang sama ke mereka, dan ini yang membuat orang tuanya Daniel tuh ngerasa bingung juga frustasi sama kinerja kepolisian. Tapi Sheriff berdalih kalau keterangan medis yang menerangkan tak diketahui di catatan penyebab kematian Daniel adalah alasan kenapa dia bilang gitu ke media beberapa tahun sebelumnya. Cuma ya tetap aja bagi orang tua Daniel itu alasan si Sheriff lepas dari tanggung jawab. Dan untuk memulai kembali penyelidikan, ya pasti lebih sulit karena kejadiannya juga udah lama banget. Tapi keluarga Daniel nggak mau nyerah gitu aja, termasuk adiknya Daniel. Dia terus bersuara ke media membahas kasus kematian Daniel dengan harapan ramainya pembicaraan tentang kasus Daniel bisa membuat pihak kepolisian Belgrade lebih serius dalam mengungkap kematian Daniel. Tepatnya tahun 2019, 23 tahun setelah kematian Daniel, perjuangan keluarga Daniel akhirnya membuahkan hasil. Kepolisian membuka kembali cold case kematian Daniel. Sayangnya, penyelidikan tersebut masih belum membuahkan hasil apapun, apalagi basis data FBI juga belum menemukan kecocokan siapa pemilik DNA parsial yang ditemukan di pakaian dalam Daniel. Sampai akhirnya, tepatnya tahun 2021, Sheriff baru yang dulu juga terlibat dalam investigasi kematian Daniel memimpin Departemen Kepolisian Belgrade dan memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh atas kasus kematian Daniel. Karena dari dulu sebelum dia punya wewenang, dia juga udah yakin kalau kematian Daniel disebabkan oleh pembunuhan, bukan murni karena kecelakaan tunggal. Dan kali ini dengan wewenang yang dia punya, dia bertekad untuk mengungkap kasus kematian Daniel, walaupun satu-satunya petunjuk yang mereka punya cuma DNA parsial yang ditemukan di pakaian Daniel. Tapi sebagai Sheriff yang bertanggung jawab, dia nggak nyerah gitu aja. 2 ahli dia rekrut dalam penyelidikan. Salah satunya mantan penyidik dari California yang sekarang kerja jadi detektif swasta. Dan spesialis DNA untuk mengungkap siapa pemilik sampel biologis juga bulu lengan yang ada di pakaian Daniel. Sampel tersebut mereka kirim ke lab California untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses yang memang makan waktu panjang, tapi berkat keputusan ini, tepatnya Agustus 2023, kasus kematian Daniel direklarifikasi dan secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan, bukan lagi sebatas kecelakaan tunggal. Lalu, awal tahun 2024, penyelidikan kasus ini akhirnya menemukan titik terang setelah lab di California mengirimkan profil DNA lengkap dari sampel DNA parsial yang mereka periksa. Dan hasil pemeriksaan tersebut mereka lanjutkan ke lab California dengan harapan mereka bisa menggunakan silsilah genetik untuk mengungkap siapa pemilik DNA itu. Lalu, beberapa bulan setelahnya, lab Virginia menginformasikan kalau mereka berhasil menemukan pria yang cocok dengan profil DNA kasus kematian Daniel. Pria itu, Paul Hutchison, yang berusia 55 tahun, tinggal di kota Dillon, sekitar 100 mil dari lokasi pembunuhan Daniel. Saat itulah, polisi langsung menyelidiki latar belakang Paul Hutchison. Dari pemeriksaan itu, mereka berhasil menemukan bahwa saat pembunuhan terjadi, Paul masih berusia 27 tahun, berstatus mahasiswa di Universitas Montana, yang cuma 12 mil dari Belgrade. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, Paul kerja di Biro Pengelolaan Lahan Montana. Status menikah dan punya 2 orang anak. Cuma sama sekali nggak ditemukan catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh Paul, termasuk pelanggaran-pelanggaran kecil sama sekali nggak pernah dilakuin Paul. Lalu untuk memastikan penyelidikan mereka, tepatnya 23 Juli tahun 2023, polisi menemui Paul di kantornya. Paul yang waktu itu lagi ngobrol asik sama temen-temennya langsung pucat ketika polisi nyamperin dia. Tapi dia tetap berusaha tenang dan setuju untuk diinterogasi. Dan selama interogasi, polisi dengan santai membuka obrolan tentang kasus-kasus yang gak terpecahkan di daerah mereka. Sebelum akhirnya, mereka menyodorkan foto Daniel Housin. Saat itulah, Paul langsung kelihatan gugup, beberapa kali mengusap rambutnya, berkeringat, menggigit kuku jarinya, sampai kesandung waktu dia mau berdiri setelah interogasi selesai. Walaupun selama interogasi, dia menyangkal keterlibatannya dalam kematian Daniel. Tapi bagi polisi, reaksi Paul adalah jawaban dari semua keterlibatannya.
Pengakuan Paul juga nggak terlalu penting karena polisi cuma perlu nunggu hasil pemeriksaan DNA-nya si Paul. Sementara menunggu hasil pemeriksaan lab, polisi udah langsung info ke keluarga Daniel kalau mereka berhasil mengungkap siapa tersangka pembunuhan Daniel. Kabar yang dari dulu ditunggu oleh keluarga Daniel, walaupun masih ada persidangan yang harus mereka jalani untuk menyelesaikan kasus kematian Daniel. Tapi semuanya berubah setelah Paul tiba-tiba nelpon polisi bilang kalau dia butuh bantuan dan ngirim lokasinya sebelum nutup telepon. Dan setelah petugas sampai ke lokasi tersebut, mereka ngelihat mobil Paul terparkir di sisi jalan dan Paul Hutchison tewas dengan pistol tergeletak di sampingnya. Dan penyelidikan menyimpulkan kalau Paul mengakhiri nyawanya sendiri. Nggak ada catatan yang ditemukan di mobilnya Paul. Tapi motifnya jelas, Paul mungkin tertekan dan sadar kalau nggak ada cara untuk ngindarin penjara, ngejalanin hukuman jauh dari anak-anak dan istrinya. Situasi yang benar-benar bikin semua pihak kaget. Karena istri dan keluarganya juga baru tahu tentang tuduhan tersebut di hari kematiannya Paul. Teman-teman kerjanya Paul juga kaget karena mereka kenal Paul sebagai pria penyayang keluarga dan gak pernah neko-neko. Ternyata tersangka pembunuhan beberapa tahun silam. Lalu beberapa waktu setelahnya, tepatnya Agustus 2024, kepolisian Belgrade resmi merilis dan menyatakan bahwa Paul Hutchison adalah tersangka pembunuhan Daniel Housen tahun 1996. Menurut analisa polisi, kemungkinan hari itu Paul nggak sengaja berpapasan sama Daniel di jalanan setapak tersebut. Dan Paul mutusin untuk ngerjain Daniel, juga mengakhiri nyawa Daniel untuk lepas dari tuntutan atas kejahatannya. Tapi walaupun keluarga Daniel lega karena kasus kematian Daniel akhirnya terselesaikan, tetap aja mereka menyayangkan sikap sheriff sebelumnya yang sama sekali gak melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian Daniel, juga merahasiakan informasi penting tentang kematian Daniel, dan gak mereklarifikasi kematian Daniel sebagai pembunuhan. Bagi keluarga Daniel, kalau aja sheriff sebelumnya lebih serius melakukan penyelidikan atas kasus kematian Daniel, Paul mungkin gak akan bisa bebas lepas selama puluhan tahun, punya kehidupannya layak, menikah dengan keluarga yang sempurna, sementara kematian Daniel jadi teka-teki yang gak diselidiki sepenuhnya. Dan sampai sini dulu pembahasan kita malam ini. Terima kasih sudah membahas kasus Daniel sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe juga yo. Gak ada tempat yang benar-benar aman dan jangan lengah karena sedikit kelengahan bisa jadi celah kejahatan. Jadi stay safe, stay happy. Sampai ketemu di next video. Dadah!